Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas Matematika Teknik pertemuan yang keempat. Jadi pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang teori himpunan ya, teori himpunan lanjutan. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang hubungan antar himpunan dan tentang operasi himpunan. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang apa itu himpunan ya, bagaimana notasi-notasi atau simbol-simbol yang ada dalam himpunan dan apa saja bagaimana cara penulisan himpunan itu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut dari himpunan ya. Kita mulai dari hubungan antar himpunan. Nah, himpunan yang pertama itu adalah hubungan himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ini itu artinya adalah dua himpunan A dan B, dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya seperti ini ya, diagram V-nya seperti ini. Jadi ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Nah, jadi himpunan ini saling lepas karena tidak mempunyai anggota yang sama. Dan untuk himpunan saling lepas ini, itu dinotasikan seperti ini. A garis miring 2B. Contoh, jika himpunan A adalah X di mana X elemen dari P, X-nya kurang dari 8, dan himpunan B itu anggotanya adalah 10, 20, dan 30. Nah, jadi karena himpunan A itu anggotanya itu kurang dari 8, sedangkan himpunan B anggotanya itu di atas 8 ini ya, 10, 20, dan 30, maka bisa dikatakan kalau himpunan A dan himpunan B itu adalah disjoin, saling lepas. Tidak ada yang beririsan ya di sini karena tidak ada anggotanya yang sama. Kemudian kita lihat himpunan yang kedua itu adalah himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan A dan B itu dikatakan tidak saling lepas jika keduanya memiliki elemen yang sama, memiliki anggota yang sama. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau saling berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan. Tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contoh seperti ini. Himpunan A terdiri dari 1, 3, 4, 5, 6. Himpunan B terdiri dari 3, 5, dan 7. Nah, jadi dari sini jika kita lihat elemen masing-masing dari himpunan A dan B, itu ada anggota dari A dan B yang mempunyai yang sama ya. Contohnya itu seperti ini. 3, 3, dan 5. Nah, jika ada elemen yang sama dari kedua himpunan, maka dikatakan himpunan itu tidak saling lepas ya, karena ada anggota yang sama. Walaupun ada anggota di A yang bukan anggota B dan anggota di B yang bukan anggota A. Nah, ini kalau kita bikin diagram Venn-nya akan seperti ini. Jadi ini semesta, ini himpunan A. Karena ada yang sama ya anggotanya, jadi dia tidak saling lepas, akan berbentuk seperti ini. Nah, ini anggota A dan ini anggota B. Nah, anggota yang sama itu adalah 3 dan 5. Jadi kita bikin di sini. Nah, di bagian ini, di bagian yang saling beririsan di sini. Anggota A selebihnya itu ada 1, 4, dan 6. Sedangkan anggota B itu ada 7. Nah, jadi inilah dinamakan dengan himpunan tidak saling lepas. Kemudian kita lihat himpunan yang sama. Dua himpunan sama dikatakan sama bila dua himpunan ini memiliki anggota himpunan dan jumlah anggota yang sama. Jadi, dia dikatakan sama jika anggotanya sama dan jumlah anggotanya juga sama. Contoh, himpunan A terdiri dari angka 1 sampai 5. Himpunan B terdiri dari angka 5 sampai 1. Nah, ini dikatakan himpunan A dan B mempunyai anggota yang sama ya. Dan jumlah anggotanya juga sama. Ya, NA jumlah anggota A itu 5 dan jumlah anggota B juga
5. Nah, jadi dikatakan kedua himpunan ini adalah himpunan yang sama. Kemudian kita lihat himpunan ekuivalen. Nah, himpunan ekuivalen ini adalah dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi berbeda dengan himpunan yang sama tadi ya. Himpunan yang sama itu dikatakan sama jika anggotanya sama dan jumlahnya sama. Nah, himpunan ekuivalen itu dikatakan ekuivalen jika hanya memiliki jumlah yang sama anggotanya. Contoh, himpunan P terdiri dari A, I, U, E, O. Ada 5 ya jumlahnya. Sedangkan himpunan Q terdiri dari angka 1 sampai 5. Nah, jadi kedua himpunan P dan Q ini anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama, yaitu 5 ya. Sehingga bisa dikatakan himpunan P ekuivalen dengan himpunan Q, atau dinotasikan seperti ini. P ekuivalen dengan Q. Nah, kemudian kita masuk ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama itu adalah irisan atau intersection. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk irisan itu dinotasikan seperti ini. Huruf N ya, seperti huruf N. A irisan B. Itu artinya X di mana X elemen A dan X elemen B. Jadi ada X ini ada anggota A dan juga ada di anggota B. Contohnya, jika A itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan B itu adalah 4, 10, 14, 18, maka dikatakan himpunan A beririsan dengan himpunan B, yaitu 4 dan 10 ya. Jadi ada anggota 4 dan 10 di A dan juga di B. Jadi dikatakan kedua himpunan ini beririsan. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gabungan. Nah, gabungan ini notasinya berkebalikan dengan irisan. Jika irisan berbentuk N ya, maka gabungan itu berbentuk U. Nah, notasinya seperti ini. A gabungan B, himpunan A gabungan dengan himpunan B. X di mana X elemen A atau X elemen B. Kita lihat contohnya. Jika A adalah 2, 5, dan 8, maka dan B itu 7, 5, dan 22, maka himpunan A gabung himpunan B itu menjadi 2, 5, 7, 8, dan 22. Jadi kita buat semua anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Tapi jika kedua anggotanya ada yang sama ya, seperti ini ya. Seperti ini, maka cukup satu saja dibikin angkanya. Nah, ini adalah bentuk dari dua himpunan yang digabung ya. Himpunan A gabung dengan himpunan B. Nah, kemudian kita lihat operasi yang ketiga, yaitu komplement. Nah, notasi untuk komplement ini seperti ini ya. A komplement. A himpunan A komplement ya. Jadi juga bisa atau bisa dibikin seperti ini juga notasinya. Himpunan A sama dengan X di mana X elemen semesta, X bukan elemen dari A. Atau A komplement sama dengan X elemen X di mana X elemen semesta X bukan anggota dari himpunan A. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Jadi si X ini termasuk ke dalam semesta tapi bukan anggota himpunan dari A. Contoh, semestanya adalah 1 sampai 9. Jika himpunan A itu adalah 1, 3, 7, 9 ya, maka yang dinamakan A komplement yang bukan anggota A tetapi ada dalam semesta itu adalah selain dari anggota A ini, tapi yang ada dalam semesta di sini. Jadi A komplementnya adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Kemudian kita lihat operasi yang keempat, yaitu selisih. Selisih ini dinotasikan dengan A kurang B. Jadi selisih antara himpunan A kurang B sama dengan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B, atau sama dengan A irisan B komplement ya. Jadi
Kalau untuk diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi X ini anggota A tapi bukan anggota B. Nah, itu arti dari selisih A kurang B. Anggota A tapi bukan anggota B. Kita lihat contohnya seperti ini. Jika A itu adalah anggotanya adalah 1 sampai 10 dan B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka A kurang B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 1, 3, 5, 7, 9. Karena arti A kurang B itu adalah A kurang B itu artinya adalah dianya anggota A tapi bukan anggota B. Nah, jadi jika anggota B di sini itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 ya, maka yang A kurang B itu ya selain ini yang ada di sini. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 kita hilangkan. Nah, selebihnya itu termasuk ke dalam A kurang B, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Begitu juga sebaliknya, jika diminta selisih B dikurang A. B kurang A berarti elemen B, tapi bukan elemen dari A. Nah, kalau di sini diminta B kurang A, itu artinya jawabannya itu adalah kosong ya, tidak ada ya. Tidak ada karena yang semua di B itu ada di A. Nah, baiklah, sampai di sini dulu untuk materi himpunan. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.